Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena Jilid 5D tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya di halaman 48. Di halaman 48 ini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia Kinerja Praktik, menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Judulnya adalah Subak Filosofi Keserasian dalam Masyarakat Agraris Pulau Dewata. Oke, yang pertama adik-adik suruh membuat kelompok, yang kedua membaca teksnya, yang ketiga membuat ringkasannya. Ini ringkasannya adik-adik, Subak Filosofi Keserasian dalam Masyarakat Agraris Pulau Dewata. Yaitu sistem subak telah menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Subak pun memperoleh pengakuan dari para pakar pertanian internasional. Sistem subak sudah dikenal masyarakat Bali sejak abad ke-11 Masehi. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur sebagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat. Subak juga memiliki kekhasan dalam hal ritual upacara keagamaan yang berlangsung di dalamnya. Itulah ringkasan dari teks Subak Filosofi Keserasian dalam Masyarakat Agraris dalam Pulau Dewata. Nomor 4, diskusi. Diskusi ini ada pertanyaan-pertanyaannya, adik-adik. Yang A, tradisi apa yang dibahas dalam teks? Jawabannya adalah tradisi Subak dari Bali. B, dari mana tradisi tersebut berasal? Jawabannya adalah dari Provinsi Bali. C, kapan tradisi tersebut mulai ada di masyarakat? Jawabannya adalah sejak abad ke-11 Masehi. D, bagaimana tradisi tersebut dilakukan? Jawabannya adalah dengan cara pembagian aliran irigasi yang dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika sudah, nomor 5 adalah tuliskan peristiwa penting dalam teks tersebut secara berurutan. Peristiwa pentingnya yang pertama adalah sistem subak telah menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Informasi penting yang nomor 2 adalah subak pun memperoleh pengakuan dari para pakar pertanian internasional. Dan informasi penting yang ketiga adalah sistem subak sudah dikenal masyarakat Bali sejak abad ke-11 Masehi. Nomor 4, subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Dan yang nomor 5, informasi pentingnya adalah sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat. Kemudian nomor 6, tuliskan hasil diskusi, dan nomor 7, kumpulkan. Sudah ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 50, ada Ayo Berlatih IPA. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A, pohon-pohon mempunyai arti penting dalam siklus air. Hal tersebut dikarenakan pohon berfungsi untuk, jawabannya adalah menyerap air hujan dan menyimpannya sebagai air tanah. Yang B, sebaiknya permukiman tidak dibangun di daerah resapan air karena, jawabannya adalah daerah resapan air akan berkurang sehingga cadangan air, bukan IAR itu ya adik-adik, salah ketik, cadangan air tanah berkurang. Yang C, akibat yang terjadi pada musim kemarau jika suatu wilayah tidak memiliki resapan hujan adalah, jawabnya akan terjadi kekeringan. Lanjut ke nomor 2, buatlah kelompok diskusi 3-4, kemudian diskusikanlah hal-hal berikut. A, apa dampak jika peristiwa yang dilihat Dedi terjadi dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya adalah akan menyebabkan kekeringan. Yang B, kita mengetahui bahwa air tidak akan habis karena mengalami siklus air, tetapi mengapa kekeringan dapat terjadi? Yang B, jawabannya karena di daerah tersebut tidak memiliki daerah resapan air yang cukup. Kemudian yang C, apa yang terjadi di daerahmu pada saat musim kemarau? Jawabannya adalah kekurangan sumber air dan tumbuhan jadi layu. Yang D, ceritakan pengalamanmu saat musim kemarau tiba.
Yang D, jawabannya bervariasi bermacam-macam sesuai adik-adik ya. Saat musim kemarau tiba, kami biasanya menyediakan beberapa tempat untuk menampung air sumur, sehingga kebutuhan air saat musim kemarau tercukupi. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 52, ada muatan SBDP. Nomor 1, perhatikan tarian daerah berikut, setelah itu lengkapi kolomnya. Langsung di buku adik-adik. Ini nama tarian adalah tari Saudati atau Saman. Asal daerahnya Aceh, makna tariannya adalah kekompakan, keagamaan, sopan santun. Kok spontan? Oke, yang B, nama tariannya adalah tari kecak, asalnya dari Bali, makna tariannya menggambarkan kisah Ramayana melawan Rahwana. Kemudian yang C, nama tarian adalah tari piring, asalnya dari daerah Sumatera Barat, makna tarian ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Yang D, nama tarian adalah kuda lumping, asal daerah Jawa Timur, makna tarian mencerminkan semangat kepahlawanan pasukan berkuda. Kemudian nama tariannya adalah Reok Ponorogo dari Jawa Timur, makna tariannya adalah mensyukuri atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang F adalah tari Kipas Pakarena, asal daerah Sulawesi Selatan, makna tarian adalah kelembutan, kesucian, penuh kasih para wanita. Silakan di stop videonya adik-adik dan dicatat jawabannya. Jika sudah, kita lanjutkan nomor 2, bagaimana cara melestarikan seni tari daerah Indonesia? Diskusikan pendapatmu dengan teman sebelahmu. Jawabannya adalah dengan menonton pertunjukan seni tradisional, ikut latihan sanggar seni, menanamkan rasa cinta pada seni tari. Lanjut ke halaman 56, di sana ada ayo berlatih PPKN adik-adik. Oke, nomor 1, tentukan kegiatan di bawah ini menunjukkan sikap yang tepat dalam melestarikan keberagaman budaya. 1. Pak Yoga adalah seorang arsitek. Ia selalu memasukkan unsur-unsur tari tradisional dari bentuk bangunan rumah adat di Indonesia dalam rancangan bangunan yang dibuatnya. Centang yang benar, alasannya adalah karena Pak Yoga telah memasukkan unsur tradisional ke rancangan bangunannya. 2. Pak Tony adalah seorang perajin kayu yang menggunakan kayu-kayu yang terdapat dalam kawasan hutan lindung sebagai bahan baku kerajinannya. Jawabannya adalah centang yang salah. Alasannya karena perbuatan itu dapat merusak hutan lindung. Nomor 3, Budian adalah seorang guru tari. Ia mengajarkan tarian modern kepada anak-anak didiknya yang dipadukan dengan gerakan-gerakan dalam tari tradisional. Jawabannya adalah centang yang bagian benar. Alasannya adalah karena tarian tersebut terdapat perpaduan tari tradisional dan modern. Kemudian nomor 4, Bayu menghadiri upacara pernikahan adat daerah lain. Upacara pernikahan adat itu memiliki tahapan yang cukup panjang dan lama. Bayu mengikuti setiap tahapan upacara dengan saksama dan antusias. Ini centang yang bagian benar. Alasannya adalah karena Bayu telah menghargai adat istiadat yang ada. Nomor 2, ceritakanlah upaya yang telah kamu lakukan dalam melestarikan budaya daerah asalmu. Ini jawabannya juga bermacam-macam ya adik-adik, tergantung adik-adik. Kalau jawaban saya adalah ini adik-adik. Saya berasal dari Bali. Saya selalu mengikuti upacara-upacara dan adat istiadat yang ada di daerah saya. Salah satunya adalah ngaben. Hal itu saya lakukan agar budaya daerah saya tetap lestari. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan subtema 2 adik-adik yang ada di halaman 58. Mulai dari bahasa Indonesia. 1. Sebelum membuat rangkuman, kita sebaiknya menentukan titik-titik dalam teks non-fiksi. Jawabannya nomor 1 adalah yang C, gagasan pokok. Nomor 2, membuat peta konsep membuat kita lebih mudah titik-titik teks. Jawabannya adalah memahami isi. Nomor 3, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Silakan dibaca sendiri. Pertanyaannya, peristiwa penting dari teks tersebut adalah... Jawabannya adalah firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Nomor 4, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Silakan dibaca sendiri ya adik-adik. Pertanyaannya, tuliskan peristiwa penting pada paragraf tersebut. Peristiwa pentingnya adalah ini adik-adik. Nomor 4 belum adik-adik ya, maaf. Nomor 3 jawabannya yang ini tadi. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana setiap anggota bertanggung jawab atas Nomor 4 jawabannya, peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa apa saja. Jawabannya adalah siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain.
Dan untuk nomor 5 ini tuliskan peristiwa penting. Ini jawabannya adik-adik. Rumah Bentang menjadi tempat kegiatan acara ritual keagamaan serta upacara adat naik dangu saat musim panen tiba. Lanjut ke muatan IPA nomor 1. Fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah untuk, jawabnya yang C, membantu tanah menyimpan air. 2. Dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau adalah, jawabannya menyebabkan kekeringan. Nomor 3. Melapisi jalan raya dengan beton dapat memengaruhi siklus air karena, jawabannya adalah pelapis beton dapat mengurangi daerah resapan air. Nomor 4. Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah. Jawabnya adalah kekeringan, berkurangnya daerah resapan air, dan semakin sedikitnya pohon. Itulah faktor-faktornya. Nomor 5. Tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Jawabnya adalah tidak menebang pohon sembarangan dan melakukan reboisasi. Lanjut ke muatan IPS nomor 1. Jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan dengan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota adalah, jawabnya B, koperasi. Nomor 2. Jenis usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara, namanya adalah BUMN. Nomor 3. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang, jawabannya adalah terbatas. Nomor 4. Tuliskan 3 macam jenis usaha perseorangan beserta contohnya. Contohnya usaha perdagangan, contohnya adalah warung. Yang kedua, usaha jasa, contohnya pangkas rambut. Yang ketiga, usaha industri perorangan, contohnya adalah industri anyaman. Lanjut ke nomor 5, tuliskan pengertian kelebihan serta kekurangan dari masing-masing jenis usaha kelompok. Ini jawabannya panjang sekali ya adik. Yang pertama, BUMN. Pengertiannya adalah usaha ekonomi yang modalnya berasal dari negara. Kelebihannya modal besar, kekurangannya rawan tindakan pencucian uang. Selanjutnya adalah firma. Adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Kelebihannya adalah pengelolaan saling mengenal. Kekurangannya adalah modalnya terbatas. Kemudian ada CV atau persetujuan komanditer. Usaha ekonomi yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Kelebihannya adalah mudah dalam pencarian modal. Kekurangannya adalah tanggung jawab anggota aktif tidak terbatas. Kemudian PT, usaha yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dengan modal berupa saham. Kelebihannya saham mudah diperjualbelikan. Kekurangannya adalah keuntungan dibagi dengan pemegang saham. Nah, itu tadi nomor 5 IPS. Sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1. Perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat secara turun-temurun disebut, jawabnya adalah C, adat istiadat. Satu lagi adik-adik, sorry. Ini satu lagi ada koperasi ya. Tadi yang IPS nomor 5, satu lagi ada koperasi. Oke, koperasi pengertiannya usaha ekonomi yang dikelola atas asas kekeluargaan. Kelebihannya bersifat terbuka dan sukarela. Kekurangannya sulit berkembang karena modalnya kecil. Lanjut ke PPKN. Nah, ini baru real, asli nih. Nomor 1, perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat secara turun-temurun disebut C, adat istiadat. Nomor 2, adat istiadat bersifat lokal. Karena itu ada satu daerah dengan daerah lainnya dapat, jawabnya adalah sama. Tuh. Nomor 3, tulislah contoh upacara adat yang ada di provinsi berikut: A, Bali, B, DI, Yogyakarta. Kalau yang A yaitu Ngaben, kalau yang B Sekaten. Ngaben di Bali yang A, di DI Yogyakarta adalah B Sekaten. Yang nomor 4, mengapa kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada? Jawabannya adalah agar adat istiadat tersebut tetap lestari. Nomor 5, dengan bahasamu sendiri bagaimana cara dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia? Jawabannya adalah menggunakan pakaian adat, mengikuti upacara adat, dan lain-lain. Lanjut ke muatan yang terakhir yaitu muatan SBDP nomor 1, pola lantai berbentuk zigzag ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang A. Nomor 2, berikut gambar merupakan bentuk pola lantai. Jawabnya adalah, jawabnya di antara A, B, C, dan D tidak ada, Dede. Ini yang mungkin yang D ini maksudnya segi 5. Jawabannya benarnya.
Nomor 3, pola lantai yang digunakan pada tari saman antara lain adalah pola, jawabnya adalah horizontal. Nomor 4, properti yang digunakan dalam tari piring, jawabnya adalah piring. Nomor 5, tuliskan nama asal daerah, properti yang digunakan dan makna tarian. Oke, dari A ini tari topeng, yang B ini tari saman ya. Oke, ini dia. Yang gambar A itu tari topeng. Asalnya dari DKI Jakarta, propertinya adalah topeng dan selendang, maknanya adalah menjauhkan dari petaka. Sedangkan yang B, nama tarinya tari saman, berasal dari Aceh. Properti tarinya adalah ikat kepala, kain sarung, dan rebana. Maknanya adalah kekompakan, keagamaan, dan sopan santun. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupena Jilid 5D Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.